Nanti di ayat berikutnya ada ulimna mantiqut thair, diajari bagaimana bahasa burung, itu juga bagaimana bentuk ketawadunya. Wa qala alhamdulillahilladzi. Oh ya, kalau baca ini ada di di bacaan Quran kita ada nabr aksentuasi wa qala alhamdulillah untuk menunjukkan bahwa la-nya ini ada alifnya. Supaya beda dengan wa qala alhamdu yang lamnya tidak ada alifnya ya. Gitu. Ya, di sini dijelaskan di kitab Syekh Tontowi, ya, di Tafsir Al-Wasit mengatakan di kalimat faddalana ala kathirin ini ada isyarat akan baiknya adab, akan mulianya adab kedua hamba yang soleh ini, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Juga tawadhu'nya. Dia nggak ngatakan faddalana ala jami'i ibadihi. Tadi disebutkan ala kathirin min ibadihi. Setelah faddalana tadi itu tawadhu', tawadhu' lagi ketika dikatakan ala kathirin min ibadihi. Dilebihkan atas sebagian besar atau banyak, atas banyak di antara hamba-hambanya yang beriman. Dia nggak sebutkan semua hamba yang beriman. Tapi banyak hamba yang beriman. Artinya ada juga hamba yang nggak beriman. Tapi beliau ini tidak sebutkan secara keseluruhan, hanya sebagiannya menunjukkan tawaduknya. Dia tidak merasa dia paling baik di antara semua hamba. Ya, berikutnya ya. Apa lagi nih? Ini udah sama dengan yang pertama yang tadi. Ya, ini ada catatan bahwa hendaknya jamaah organisasi Islam itu senantiasa memberikan motivasi dan penguatan kepada membersnya supaya punya semangat untuk menuntut ilmu yang baik, yang bermanfaat. Gitu. Ini juga, Masya Allah, Pak Ketua ini kan jadi bagaimana menghimbau, mengingatkan. Juga sebenarnya kita semua juga menjadi punya tugas juga bagi kita untuk saling menasihati, saling mengingatkan, insya Allah. Baik, berikutnya, ayat berikutnya. Nanti kalau ada pelajaran penting yang lain, silakan bisa disampaikan ya. Nanti bisa dicatat dulu, nanti bisa disampaikan. Berikutnya, wa waritha Sulaimanu Dawud. Wa waritha Sulaimanu Dawud. Wa dan waritha mewarisi. Siapa yang mewarisi Sulaiman? Dan Sulaiman mewarisi Dawud. Dan Sulaiman mewarisi Dawud. Apa yang diwariskan Nabi Dawud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Ilmu dan kekuasaan. Kekuasaan? Oh, baik. Ya, nanti kita lihat ya. Pastinya para nabi, jadi kaidahnya para nabi tidak mewariskan harta kekayaan. Siapapun nabinya, mereka tidak mewariskan kekayaan. Itu kaidahnya ya. Tidak ada nabi yang mewariskan kekayaan harta benda kepada anak keturunannya. Itu. Di sini disebutkan bukan kana li Daud ahada asyara waladan. Daud alaihissalam itu punya 11 anak. Anaknya 11. Fala yakhtassu irsu malihi bi Sulaiman, dan tidak mengkhususkan harta kekayaan warisannya untuk Nabi Sulaiman. Walaysa huwa akbaruhum, dan Nabi Sulaiman juga bukan anak sulung, bukan anak tertua, bukan anak yang paling tua. Wa kana Daud qad aqama Sulaimana malikan ala Israil, dan tapi Daud alaihissalam memang memproyeksikan Nabi Sulaiman untuk menjadi raja penguasa atas Israel, Ya, ini Nabi pernah mengatakan bahwa
kata Nabi, la nuras ma tarokna sodaqatan. Jadi kami tidak mewariskan apapun kekayaan, dan apa yang telah kami tinggalkan itu sebagai sedekah. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari Nabi. Di awal hadisnya disebutkan, kalau salah, kami adalah kumpulan para nabi yang kami tidak mewariskan harta kekayaan. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, betul, 11. Betul nggak, Bu? Kalau di sini ada menurut riwayat Asia, Ibnu Asia. Iya, Ibnu Atiyah berapa? Di sini ditulis 19 orang. Oh ya, mungkin beda pendapat mungkin. Ini tadi saya kutip dari kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Ibnu Ashur. Beliau menyebutkan punya 11 ahada asyara waladan. Ketika Al-Quran tidak menyebutkan, kaidahnya kalau Quran tidak menyebutkan berarti tidak mungkin penting, tapi kalaupun kita ketahui mungkin tidak juga menambah keimanan kita sehingga nggak disebutkan. Gitu. Jadi sebagai wawasan saja ya. Kemudian laisal, ya di sini bukan warisan kekayaan. Apa yang diwariskan? Warasatul mulk wa manzilatun nubuwah. Warisan kekuasaan dan kedudukan kenabian. Oh ini kata Nabi, inna ma'asyiral anbiya la nurath ma tarakna fahuwa shadaqah. Demikian Nabi katakan, kami adalah para nabi yang tidak mewariskan apa-apa. Baik. Tadi wa waritha Sulaimanu Dawud. Wa qala, dan dia berkata, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, sekalian manusia, ulimna, kami diajari, kami telah diajari, ulimna, mantiqat thair. Mantiq itu ucapan ya, ucapan mantiq. At-thair, burung. Ulimna, kami diajari. Siapa yang mengajari? Wallahu a'lam. Tapi secara ini Allah mungkin. Tadi kan ayat sebelumnya tadi wa ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, berarti kembali ke Allah. Itu. Jadi ilmunya didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami diajari. Jadi polanya pola pasif ya. Dalam bahasa Arab kalau pola pasif, kata kerja pasif itu subjeknya tidak dimunculkan. Gitu. Ulimna mantiqat thairi wa utina, dan kami diberi min kulli syai', segala sesuatu, segala hal. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, dan ini sesungguhnya benar-benar merupakan karunia yang nyata, al-fadlu al-mubin. Baik, kita akan bahas satu persatu kalimat demi kalimatnya. Wa qala ya ayyuhan nas. Qad syakara Sulaiman alaihi salam rabbahu mu'tarifan bi ihsanihi mutahadditsan bi ni'matihi. Nabi Sulaiman alaihissalam mengungkapkan ini, kalimat ini sebagai tanda rasa syukur dan pengakuannya akan baiknya Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Dan beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai', surah An-Naml ayat 16 ini. Fahadihi, maka ini merupakan hibatun azimatun wa tamkinun tam. Ini merupakan karunia, pemberian yang sangat besar dan merupakan kejayaan atau ya kejayaan ya, kejayaan dan kekuasaan yang sempurna. Bagaimana sempurnanya nanti akan disebutkan lagi di ayat yang lain atau di berikutnya tentang bagaimana beliau menguasai makhluk yang lain. Jadi bukan hanya manusia. Nah, di sini diajari mantiqat thair. Dia bisa berbahasa atau memahami bahasa burung. Apakah hanya berbicara dengan burung? Ya. Nah, kenapa kok burung? Ya, kenapa spesifik burung? Ini sebenarnya seperti gini. Saya bisa berbahasa Arab.
Ini kalimat, contoh kalimat. Coba perhatikan kalimat ini. Kalau saya katakan saya bisa berbahasa Jawa. Maknanya, apakah saya hanya bisa berbahasa Jawa? Tidak. Iya, bisa memungkinkan untuk bisa berbahasa yang lain kan? Maka di sini juga demikian. Ketika dikatakan kami diajari bahasa burung, bukan berarti kalimat ini menunjukkan bahwa dia hanya bisa berbahasa burung. Tapi ini menunjukkan bagian saja. Dan kenapa kok burung secara khusus? Yang jauh saja bisa beliau pahami, kan liar ya, yang liar gitu jauh bisa beliau pahami, apalagi yang berinteraksi secara dekat dan tidak liar gitu. Yang disebutkan oleh para ulama begitu. Jadi kenapa burung? Karena burung kan pada dasarnya terbang tinggi yang susah untuk dekat dengan manusia, itu bisa dipahami oleh beliau. Maka yang lebih dekat dari itu tentu lebih mudah dipahami oleh beliau alaihissalam. Dan sebenarnya karunia ini juga diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW apa yang didapat oleh nabi-nabi sebelumnya juga didapat oleh beliau alaihissalam. Jadi beliau bisa berbicara dengan unta, berbicara dengan pohon kurma, berbicara dengan yang lainnya. Itu Nabi SAW. Baik. Wa utina min kulli syai'. Nah, utina min kulli syai' diberi apapun oleh Allah SWT itu bisa menundukkan manusia, menundukkan jin, menundukkan burung-burung, dan pokoknya yang tidak dicapai oleh nabi yang lain lah gitu. Nah, di sini disebutkan kana aliman bi lughatit thairi wal hayawanat. Dan beliau menguasai bahasa burung dan bahasa hewan-hewan yang lainnya. Wal jin aidho, dan jin juga. Wasyayatin, dan setan-setan juga, dia bisa ngobrol sama jin, ngobrol sama setan. Ya, di sini ada yang bisa ngobrol sama jin? Wah, bahaya ini kalau kita ya. Ya, fayafhamuna lughatahu wa awamirahu, dan beliau paham bahasa mereka dan bagaimana memerintah mereka. Baik. Alladzi yu'allimu man yasha' ma yasha'. Allah SWT yang telah mengajari beliau subhanahu wa ta'ala alladzi yu'allim man yasha' ma yasha'. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajari orang yang Dia kehendaki apapun yang Dia kehendaki. Ya, Allah memampukan semuanya. Allama Sulaiman, mengajari Nabi Sulaiman untuk bisa berbicara dengan burung yang posisinya di udara, juga berbicara dengan hewan-hewan yang lainnya dengan berbagai ragam hewannya. Itu. Ullimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Min kulli syai' ini adalah segala sesuatu yang bisa menjadi yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mendukung atau untuk menopang kejayaan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Pokoknya banyak yang diberikan kepada beliau lah gitu. Termasuk nanti ketika minta singgasananya Bilqis dipindahin, itu juga merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada beliau ya. Gitu. Baik, kemudian, nah di sini bukan sebagai jawabannya tadi, waliqtisaru ala mantiqat thair, dan di sini ketika dikhususkan hanya berbicara, dikhususkan berbicara dengan burung, ijaz ini sebagai langkah singkat saja atau ungkapan singkat, li'annahu idza aliman mantiqat thair fa hiya ab'ad al-hawan, ya. Kalau dia bisa berbicara dengan burung, artinya berbicara dengan yang lebih jauh daripada itu, hewan-hewan yang lainnya, atau yang berbicara dengan burung atau dengan manusia yang secara kedekatan dan juga secara kecepatan untuk berjalan tidak secepat burung, bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Ini juga disebutkan, ditegaskan juga bahwa disebutkan diajari berbicara tadi, burung tadi, bukan pembatasan tapi penyebutan sebagian. Baik, kemudian, nah itu berbicaranya seperti apa?
Apakah berbeda dengan yang sekarang? Burung-burung tetap sama ya, seperti yang kita jumpai sekarang, tapi dengan caranya burung-burung itu berbicara. Baik. Kemudian, nah ini diserupakan dengan burung, yang manusia. Ulimna dan utina, ini mirip dengan yang tadi ya. Ini menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Yang tadi masih ayat ke-16 ya. Masih 16. Ya. Atau bisa juga yang kedua ketika tadi disebutkan untuk menunjukkan bagaimana kekuasaannya juga boleh juga tadi ya, ketika disebutkan tadi ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai' itu. Ya, kesimpulannya tadi yang saya sudah sebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan ulimna atau utina, kami telah diberi. Kan tadi mengatakan siapa tuh? Enggak, sekarang kan sendiri. Kan dengan ayat berikutnya wa waritha Sulaimanu Dawuda, ya kan? Berikutnya apa? Wa qala ya ayyuhan nas. Nah, wa qala yang mengatakan siapa? Sulaiman sendirian kan? Tapi dia katakan ulimna dengan jamak juga, atau utina, kami telah diberi dengan jamak juga. Ini memungkinkan yang dimaksud adalah beliau dan ayahnya berdua, gitu. Atau makna kedua bahwa nun jamak itu bukan menunjukkan jamak, tapi untuk menunjukkan satu orang pribadi, tapi pribadi yang ditaati, Ya. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Sulaiman alaihissalam itu malikan muta'an, raja yang ditaati, raja yang dituruti ya. Boleh juga ini berkaitan dengan pola kalimat untuk menunjukkan posisi beliau yang mulia itu dalam beberapa kondisi tertentu ya. Dalam kondisi tertentu mungkin momennya apa, dia ingin menunjukkan kepada misalkan orang yang tidak beriman misalnya bahwa dia punya kuasa itu, maka dengan subjek jamak itu menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Baik. Wa utina min kulli syai'. Min kulli syai', min ini menunjukkan bahwa yang diberikan itu banyak hal, dan juga untuk menunjukkan bahwa yang diberikan itu adalah nikmat yang besar, atau untuk membesarkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa utina min kulli syai'. Di penggalan ayat ini juga wa utina min kulli syai', kira-kira ada pelajaran apa kira-kira? Ayat ini fil ayati ahamiyatu wujudil imkaniyati wal mawaridil wal amal ala ziyadatiha. Jadi di sini menunjukkan pentingnya mengadakan segala bentuk kebutuhan untuk menjaga sebuah komunitas jamaah yang kemudian bisa berjalan dengan baik. Artinya kebutuhan apa yang harus dipenuhi demi terjaganya sebuah jamaah atau sebuah negara, maka harus diadakan, gitu, adakan. Ya, kalau sebuah negara berarti harus memiliki perangkat keamanan dan lain-lainnya ya. Termasuk juga nanti kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam punya perangkat keamanannya. Baik, wa utina min kulli syai'.